Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salam beri salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Baik ya, hari ini kita ketemu lagi dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah 4 fungsi rumah. Masya Allah ya. Nah, kalau kita bicara 4 fungsi rumah, kita tidak terlepas ya, bahasanya itu bukan suatu hal yang aneh lagi kalau kita bicara masalah rumah. Nah, sebenarnya di dalam Islam itu apa sih sebenarnya fungsi rumah? Apakah rumah itu hanya sebagai tempat tinggal saja? Nah, ini yang kita bahas sama-sama. Nah, di dalam Islam ada berbagai macam fungsi rumah. Kita bahas cepat saja ya, karena kajian kita adalah kajian yang singkat dan sederhana. Yang pertama kali fungsi rumah ya adalah fungsi masjid. Apa maksudnya fungsi rumah sebagai fungsi masjid ya? Di dalam rumah itu adalah tempat ya keluarga ya, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah ya. Ada ya proses ibadah, ada proses misalnya antara anggota keluarga ya. Ada proses misalnya di sana mereka sholat berjamaahnya, ada proses mereka membaca Al-Qur'annya, ada misalnya di dalam rumah itu ya mereka saling menasihati ya, memberikan pelajaran-pelajaran kepada anak-anaknya, keluarganya. Jadi di dalam rumah itu, jadi kalau rumah kita itu sebagai masjid ya. Nah, maksudnya adalah ada proses-proses ubudiyah, proses-proses ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu pusatnya juga di rumah ya. Ketika misalnya kalau suami misalnya ketika dia sholat wajibnya berjamaah di masjid, mungkin istrinya di rumah bisa dengan anak-anaknya. Setelah itu dilanjutkan mungkin ya habis maghrib baca Al-Quran bersama, atau misalnya tilawah ya Al-Quran. Ini juga ada kultumnya, ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tuanya, kemudian anak-anaknya juga, kemudian juga ada zikir-zikirnya di sana. Itu adalah fungsi rumah sebagai masjid atau tempat ibadah kita pada Allah, karena rumah adalah memang tadi tempat tinggal dan kita tempat istirahat juga. Dan jangan lupa jadikan rumah-rumah kita sebagai masjid-masjid dan tempat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian apalagi fungsi rumah yang kedua adalah sebagai madrasah. Apa maksudnya? Ya, rumah sebagai madrasah, rumah sebagai sekolah. Nah, kalau kita bicara masalah sekolah, yang terbayang sama kita apa? Sekolah itu ada pendidikan, ada pembinaan ya. Makanya di dalam sebuah rumah itu fungsinya juga ada pembinaan, ada pengajaran, ada pendidikan. Orang tua mengajari anaknya hal-hal yang baik ya, mengajarkan karakter yang baik, akhlak yang baik. Itu di rumah. Fungsi orang tua mengajarkan anaknya ya, membina anaknya. Jadi ada ya pendidikan, ada ilmu-ilmu yang didapat dari rumah, pengajaran-pengajaran yang didapat dari rumah bisa dilakukan oleh ayahnya, ibunya ya, atau anggota keluarga lainnya, kakeknya atau apa yang lainnya. Nah, jadi jangan sampai rumah kita itu tidak ada madrasahnya ya, tidak ada sekolahnya ya, tidak ada ilmunya ya. Jadi jadikan rumah-rumah itu jadi sebagai madrasah, ya, tempat anak belajar. Kalau anak-anak kita dari pulang sekolah ya, kemudian setelah itu sampai pulang ke rumah lagi, bisa juga sekolah dari rumah, dia belajar lagi ya dengan orang tuanya terhadap kesulitan-kesulitannya atau PR-nya. Siapa yang mengajarinya? Di rumah. Siapa yang mendampingnya? Ayah ibunya. Nah, itu dikatakan juga rumah sebagai madrasah ya. Jadi rumah sebagai tempat pembinaan ya, tempat pembentukan karakter, tempat pembentukan akhlak anak-anak kita. Itu yang kedua. Apalagi fungsi rumah yang ketiga adalah rumah adalah tempat kita kembali ya. Maksudnya apa tempat kembali? Kita dari beraktivitas di luar rumah, segala aktivitas kita keluar rumah ya, di luar rumah kita kembalinya kemana? Kembalinya ke rumah. Tapi jangan hanya sekedar tempat transit saja, tempat singgah saja, tempat singgah sebentar kemudian tidak ada komunikasi. Tapi ya tempat kembali itu ada komunikasi misalnya ya, komunikasi dari rumah tempat kembalinya
bapak yang bekerja, ayah yang bekerja, atau ibu ya yang mengasuh anak-anaknya, atau anak-anaknya yang pulang dari sekolah atau pulang kerja, pulangnya ke rumah, akan dikatakan rumah tempat kembali. Nah, karena dia tempat kembali, ada komunikasi di situ antar anggota keluarga. Jangan sampai di rumah sibuk dengan megang HP masing-masing ya. Padahal di dalam rumah ada acara makan bersama, ada cara dialog bersama, menanyakan keadaan bersama. Itu fungsi rumah tempat kembali, ada komunikasi, ada interaksi antar anggota keluarga. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan ya. Maksudnya apa? Tidak ada baca Qur'annya ya. Kemudian sepi, tidak ada komunikasi. Tapi pulang ke rumah ada keharmonisan, ada kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman. Dan itu bisa dilakukan ketika ada komunikasi antara ayah dan ibunya dengan anak-anaknya ya, antara suami dan istrinya juga demikian ya. Bangun komunikasi sehingga rumah adalah tempat kembali yang menyenangkan. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi dari mana lelah-lelahnya, capek-capeknya, pulang ke rumah enak, nyaman, senang. Pulang ke rumah jadi tempat istirahat, tempat kenyamanan. Dan yang keempat, apa fungsi rumah? Benteng pertahanan. Nah, ini katakan benteng pertahanan. Kalau kita lihat sekarang arus globalisasi, jadi anak-anak ya di rumahnya dibentengi oleh orang tuanya. Mana yang boleh dilakukan, diarahkan oleh anak-anaknya di rumah. Termasuk juga zaman sosial sekarang, anak-anak megang gadget ya, diarahkan mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Jadi ada bentengnya ya, sehingga anak kita, keluarga kita terhindar dari hal-hal yang buruk di luar rumah sana. Jadi rumah adalah benteng keluarga. Rumah adalah benteng pertahanan, perlindungan anak-anak kita dari hal-hal yang tidak baik, atau semua anggota keluarga kita dari hal-hal yang tidak baik. Karena rumah yang baik adalah rumah yang senantiasa itu tadi ya, yang menjadikan tempat kembali dan juga menjadikan benteng dari hal-hal yang tidak baik atau dari hal yang tidak benar. Nah, itulah mungkin yang saya sampaikan ya. Jadi ada 4 fungsi rumah ya. Jadi rumah sebagai masjid ya, dari tempat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rumah sebagai sekolah, tempat pembinaan, pendidikan, menggali ilmu ya. Rumah juga yang ketiga adalah sebagai tempat kembali ya, dari aktivitas-aktivitas di luar rumah, tempat kembali yang nyaman ya. Dan yang keempat adalah rumah sebagai benteng pertahanan, pelindung dan anggota keluarga kita dari hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan ya para penonton semua menjadikan rumah-rumah kita rumah-rumah baiti dan jannati. Rumahku adalah surgaku. Sehingga semua anggota keluarganya betul-betul nanti di dunia ini berkumpul ya, di rumah yang nyaman, di rumah yang penuh dengan keharmonisan, ketentraman ya. Insya Allah juga nanti berkumpul di rumah di surga Allah, dibangunkan Allah nanti surga, rumah di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ini itulah yang bisa saya sampaikan dalam kajian yang singkat dan sederhana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.